Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang di rumah? Selamat datang di channel YouTube kita Relawan Nusantara Medan. Perkenalkan, nama saya Afri, saya Relawan Nusantara Medan angkatan 13. Halo teman-teman semua yang ada di rumah yang lagi nonton channel YouTube-nya kita. Kali ini kita bersama dengan narasumber kece, yaitu di sini tuh ada Kak Rudang dan juga Bang Ihsan. Halo Kak Rudang, apa kabar? Halo Afri. Halo Bang Ihsan, apa kabar? Alhamdulillah. Kali ini kita akan ngebahas nih podcast relawan kita kali ini tentang dari aksi turun ke resepsi. Masya Allah. Ya. Ada yang baper, stop. Jangan, tahan dulu nih bapernya, tahan ya. Kita perkenalkan dulu nih, siapa sih narasumber kita kali ini? Siapa sih mereka? Oke, kita perkenalkan dulu dari Kak Rudang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, sobat relawan senusantara. Kenalin, nama saya Rudang Mayang Sarimanik, teman-teman relawan Medan biasa panggilnya Kak Ru atau Rudang. Saya angkatan ke-10 di Relawan Nusantara Medan, dan dengan hari ini ya, sampai saat ini saya bangga tetap menjadi bagian dari Relawan Nusantara Medan. Kalau sebelumnya dulu ya profesinya sebagai pendidik, juga mengisi acara di beberapa daerah ya se-Indonesia. Tapi hari ini bangga menjadi ibu dan juga istri di rumah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kak Rudang ini kita kenal bahwasannya dia adalah seorang trainer, teman-teman. Karena dia juga bukan salah satu ya kan Kak, bahkan beliau ini adalah ownernya I Am Motivator. Masya Allah, terima kasih. Keren banget. Selanjutnya kita kenalin dulu nih narasumber kita, yaitu Bang Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya untuk teman-teman udah pada kenal ya sama kami dua nih ya, terutama. Saya Ihsan Ramli ya. Ihsan Ramli, relawan angkatan 12 di Relawan Nusantara Medan. Ya. Untuk kegiatan sebelumnya itu sama sih, tenaga pendidik ya. Juga fokus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan swasta ya. Dan setelah itu alhamdulillah ya, berkenal dengan istri ya. Tentunya bahagia juga ya, suatu kebanggaan juga menjadi seorang kepala keluarga ya, seorang imam atau kepala geng ya. Kepala geng di keluarga ya. Dan untuk kegiatan sekarang kegiatan freelance ya, ada usaha kecil-kecilan aja itu aja. Masya Allah sekali ya teman-teman. Pembukaannya saja udah ngebuat kita itu Masya Allah. Jadi teman-teman langsung aja nih kita tanya-tanya sama Kak Rudang maupun Bang Ihsan. Sebenarnya apa sih motivasi pertama kalinya Kak Rudang memilih untuk masuk di Relawan Nusantara Medan? Baik, terima kasih Apri. Jadi untuk teman-teman semua, kalian kita flashback sedikit ya kan, mengenang masa-masa indah di zaman itu. Tahun 2015 saya ingat betul, waktu itu ada forum mahasiswa kedaerahan yang membawa saya melangkahkan kaki ke Sinabung. Pada saat itu lagi erupsi Sinabung dan kita ke sana. Waktu itu bulan puasa, Afri. Nah, jadi dalam keadaan Ramadan ya, kita aksi di sana. Dan pada saat aksi selama di sana, saya ngelihat ada sesuatu yang berbeda dari barisan para relawan yaitu ya yang hadir di sana. Saya ngelihat ada barisan berbaju orange ya, sehingga mata saya terpana ya dengan barisan itu, karena kalau mahasiswa yang datang kan pasti pakai alma mater ya, kebangsaannya itu alma mater. Tapi kalau ini warnanya itu benar-benar cerah, mencolok iya, gitu ya. mencolok gitu. Selama prosesi menjadi relawan di sana, saya ngelihat nih orang-orang ini kok hebat banget gitu, karena aturan main mereka itu bagus. Ada yang fokusnya di dapur umum, ada yang fokusnya di muskolahnya gitu untuk mengajar-ngaji anak-anak, ada yang juga fokusnya main sama anak-anak gitu. Mereka membagi posnya itu dengan sangat mantap gitu, sehingga itu yang membuat hati saya ngerasa kayaknya ini saya banget deh ini gabung sama mereka gitu. Dapat feelnya. Jadi kalau bahasa anak kekinian ngepil banget pokoknya ya, ngepil sekali. Jadi gabung deh sama mereka, nyisip-nyisip sedikit ya kan, pura-pura nanya kan ini namanya apa, dan mereka memperkenalkan namanya Relawan Rumah Zakat pada saat itu. Saya ingat betul, salam hormat juga untuk Bang Suryanto dan juga Bang Ozi ya. Mereka relawan Pekanbaru pada saat itu, tapi jauh-jauh datang ke Sumatera Utara, ke Medan ya, ke Medan untuk aksi.
Nanya sama mereka gimana cara gabungnya, mereka kasih tahu, daftar ke kakak yang sana katanya. Namanya Kak Syifa, salam kenal Kak Syifa, moga-moga nonton podcastnya. Alhamdulillah akhirnya daftar sama mereka dengan sesi yang sangat banyak sekali ya. Kita kalau gabung di relawan ini banyak sekali yang harus diikuti aturannya ya. Alhamdulillah daftar deh dan mengikuti semua aturan mainnya, jadi deh relawan Nusantara Medan pada saat itu angkatan ke-10. Begitu Afri. Kalau untuk Mbak Ihsan sendiri nih, apa sih alasan pertama kali motivasinya untuk tergabung di relawan Nusantara Medan? Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi untuk pertama kali saya kenal di relawan Nusantara itu ada teman ya, teman satu sebelah rumah teman. Kalau ada teman-teman yang tahu tuh Kak Destiana Putri ya. Arefa. Arefa. Kak Arudang juga kenal ya, teman dekat ya. Nah jadi dari beliau lah istilahnya ngasih link gitu kan. Ini ada nih relawan gitu kan. Awalnya saya itu untuk dunia yang sosialisasi itu memang kurang dulunya gitu ya. Karena dulu memang fokus kerja gitu kan, kerja sama kuliah lah gitu. Jadi nggak tahu kenapa ya bergerak lah gitu kan, jadi daftar di linknya gitu kan. Setelah itu diarahin ke ke base camp kita lah gitu ya, ke base camp di situ lah untuk perkenalan di situ. Nah jadi secara berjalan terus asik ya, karena juga sebelumnya saya ini belum pernah ikut kegiatan sosialisasi gitu, jauh beda sama Kak Ru yang sebelumnya memang di dunia sosialisasi ya. Emang dunianya gitu ya Bang? Dunianya gitu, jauh banget gitu perbedaan sama saya gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa diikutin terus ya, ternyata luar biasa asik gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa ya sampai itu ketika kerja ada panggilan di relawan itu pun dibilang cabut lah gitu ya. Cabut ya, atau melarikan diri dari kerjaan gitu kan, karena ada panggilan di relawan itu gitu kan, karena saking asiknya gitu, mungkin udah jatuh cinta ya relawan ya. Udah jatuh cinta di relawan ya, panggilan jiwa nih. Panggilan cinta. Jadi seperti itulah ya. Tapi ini belum masuk perkenalan. Jadi situ diikutin terus ya kegiatan relawannya gitu ya. Setahun 2 tahun lah ya. Mungkin itu aja ya. Kalau dari Kak Rudang kan tadi ini angkatan 10 ya kan Kak? Kalau Bang Ihsan sendiri masuk di angkatan berapa? Oh ya, kalau saya di angkatan 12 nih. Nah, Kak Ru di angkatan 10. Nah, agak jauh ya? Jauh ya. Agak jauh. Bedanya 2 tahun gitu. Terus kapan sih pertama kalinya ini kakak abang ketemu? Pertama kali ketemu. Siapa nih? Ingat? Kalau ketemu di relawan ya, akan tetapi kita belum kemana ya? Mungkin hanya sekilas aja gitu ya. Kalau untuk pertama ada perasaan ya. Pertama kali bertemu ya? Ketemunya kan? Dulu. Kalau pertama kali bertemu itu di relawan gitu. Salah satu aksi? Kalau aksi ada sih, itu aksi ke Langkat itu apa? Langkat Buran. Itu pertama kali ya? Nanti kan edit sendiri. Kalau seingat saya nih ya, benar-benar betul itu waktu kalau aksi di Kampung Quran Langkat. Ya di situ. Karena kalau untuk pertama kali jumpa ya di relawan lah, di base camp kan, itu kan hanya sekilas jumpa aja gitu, nggak terlalu akrab gitu kan. Gitu kan, karena kan kalau di relawan kita agak ada batasan juga kan gitu. Menjaga batasan antara akhwat dan ikhwan. Iya. Apalagi saya kan kalaupun terhadap akhwat nggak begitu kali akrab gitu kan. Kalau udah sekitar jumpa ya udah gitu, paling sekedar sapa aja gitu. Sangat menjaga, Masya Allah. Kalau Kak Rudang sendiri, apakah benar pertama kali perjumpaan waktu itu? Ingat saya ya, kalau ingat saya pertama kali jumpa pasti waktu di orientasi mungkin ya. Waktu di orientasi pertama kali. Senior nih. Iya, sepertinya ya waktu di orientasi pertama kali
mungkin datang lah ya waktu orientasi. Pasti hadir lah ya. Orientasinya di SD Juara waktu itu, ya namanya SD Juara, lokasi tempatnya. Pertama kali orientasi di situ karena saya yakin banyak sekali yang hadir. Semoga salah satunya memang benar ada suami saya. Tapi selanjutnya, pertemuan yang selanjutnya ingat saya adalah waktu mau aksi ke Danau Toba. Waktu mau aksi ke Danau Toba itu posisinya beliau, saya masih menjabat sebagai sekretaris divisi disaster waktu itu. Kemudian mencari siapa yang bisa bawa mobil, kalau saya tidak hilap ya. Kalau saya tidak hilap, siapa yang bisa bawa mobil, dan beliau langsung mengisi list untuk bisa mengisi sebagai driver pada saat itu. Sehingga waktu itu langsung saya kontak, bener Dek bisa bawa mobil gitu, tahu Afri, bener Langsung Dek ya? bisa bawa mobil gitu, dan beliau bilang siap, bisa Kak, kalau gitu kita kumpul langsung di rumah di Al-Ummah pada saat itu ya, di bukan di Al-Ummah ya Pak, RBG. Di RBG untuk kumpul. Seingat saya di situ Afri, tapi Ternyata lah ya, lupa. Gini Jen, lupa baru ingat. Ini ada cerita lucu ya, cerita lucu. Waktu di Kisaran ini kita pertama kali ketemunya. Kisaran itu ada salah satu wahana yang di Kisaran, Batubara. Nah di situ ada waktu itu ada senior kita ya, senior. Mungkin sekarang udah tugas di Bandung ya, Bang Andika ya. Saat itu beliau mengadakan acara Walimatur Urs, tapi download mantu kita bilang. Nah itu daerahnya di Tanjung Balai ya, Tanjung Balai ya. Jadi pada saat itu orang kakak-kakak ya, angkatan saya lah ya, kayak sebutan dulu angkatan sebelumnya itu menelpon saya gitu untuk bantu driver, nemenin mereka acara Walimatur Urs. Iya, waktu di Singapura Land. Iya kan? Iya, waktu di Singapura Land baru itulah ke aksi 3RS itu kan dengan SMA. Oh iya. Kesimpulannya Afri, kami bertemunya di mana? Di rumah zakat. Kita kenal rumah zakat. Masya Allah ya, di rumah zakat ketemunya. Rumah zakat ya. Wah, jadi ternyata ketemunya juga di rumah zakat gitu ya. Jadi kenapa nih? Kenapa bisa jadinya berjodoh? Iya, Masya Allah. Padahal nih kan, kakak ini orang yang public speaking, memang dunianya kakak di sini gitu. Sedangkan Mbak Isan itu baru terjun nih ke dunia itu gitu. Kenapa bisa jadinya cocok? Jodoh ya kan? Jodoh. Jodoh. Kenapa Karena jodoh. Karena jodoh. Alhamdulillah Allah mempertemukannya ya, satu frekuensi di rumah zakat gitu. Ya itu tadi, kalau sudah jodoh kita tidak bisa menolak kalau sudah diberi tepat pada waktunya ya. Alasan kakak memilih Bang Isan sebagai suami? Karena CV proposal taruhnya bagus. Jujur nih, akhirnya terbongkar. Sikit aja. Kalau Kak Ru kan tuh jawab karena CV-nya Bang Isan tuh sangat bagus gitu. Dan Bang Isan sendiri itu kenapa gitu memilih Kak Ru? Dalam proses itu kan pasti ada cocok gitu. Oke, jadi Oke, gini. sip dia. Jadi gini ya, Kak Asri ya. Afri. Kak Afri. Jadi gini, Kak Afri. Memang melihat akhwat awat banyak ya. Kita sebagai seorang ikhwan gitu. Akan tetapi ada keunikan tersendiri. Ada keunikan tersendiri ketika saya melihat Kak Aru. Nah, apalagi ketika kita sering jumpa di aksi ya. Ketika jumpa di aksi, berjumpa di relawan gitu kan. Kok beda nih kan gitu. Ada keunikan sendiri gitu ya kan. Jadi nggak tahu kenapa saya penasaran gitu kan, penasaran sama akhwat ini gitu. Jadi saya cari tahu aja gitu, cari tahu perihal Kak Ru ya. Alhamdulillah sampai saat ini ya dipermudah Allah lah urusan segalanya gitu. Alhamdulillah ya, sudah punya anak. Alhamdulillah sudah punya. Oke, jadi nih, kenapa sih Kak Rudang dan Bang Isan itu masih mau aktif di relawan padahal kondisinya ini telah berumah tangga? Ya Afri, itu tadi kalau kita udah satu frekuensi ya, satu suhu itu rasanya nikmat aja gitu kalau menjalani kegiatannya sama-sama. Dan kita juga punya slogan yang sama ya, jadi apapun profesi kita di luar sana ya, bagaimanapun kesibukan kita, relawan itu selamanya. Masya Allah. Kalau Kak Rudang saat ini tuh gimana sih membagi waktunya? Kondisi kakak sudah punya anak dan kakak juga masih aktif nih di kerelawanan, itu membagi waktunya gimana? Iya,
Afri dan teman-teman semua ya, nikmatnya Tips nih, iya, kan? nikmatnya sudah menikah nih ya, nikmatnya sudah menikah itu Masya Allah ya. Jadi memang kalau sudah menikah itu nikmatnya di double-double sama Allah ya kan. Jadi kan kalau kita sudah menikah, ridhonya suami, ridhonya Allah ya kan. Sekali lagi kalau sudah menikah itu lebih enaknya lagi berkegiatannya malah jadi sama pasangan yang halal ya. Sehingga kalau kemana-mana itu ya Aman, langsung ya? bareng sama suami dan aman lah ya. Aman dari penjagaan ya. Jadi intinya itu tadi kalau udah dapat satu frekuensi ya, ngebagi waktunya itu enak aja. Misalnya seperti ini ada panggilan aksi, malah kita tak tanya, kita ikut gitu. Ya udah turut aksinya sama-sama gitu. Afri. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah ya. Kalau Bang Ihsan sendiri karena bekerja freelance tadi itu sering keluar kota juga, gimana sih ngebagi waktunya juga untuk bisa turun? Jadi karena tugas juga di luar kota ya. Jadi selagi ada waktu ya, ada kesempatan dan langkah, insya Allah kita bisa membersamain di kegiatan-kegiatan relawan ya. Ketika kita pulang ke Medan ya, ada kegiatan relawan, insya Allah ikut gitu ya. Jadi untuk membagi waktunya kondisional ya. Tidak dikhususkan hanya kondisional waktunya itu. Berarti di samping profesi yang dijalanin, Karu dan juga Bang Ihsan memberikan waktunya juga untuk relawan ini. Iya, siap. Insya Allah. Kalau gitu kita nih mau tanya-tanya nih. Kita mau main games untuk Kak Rudang dan juga Bang Ihsan gitu. Sebelumnya sudah berapa lama sih saling mengenal? Jadi untuk saling mengenal, kita masih proses pengenalan ya, walaupun menikah ya. Karena seperti dibilang Ustaz Salim Fillah ya, menikah itu pun masih dalam proses ta'aruf ya. Ta'aruf itu ada pengenalan ya. Jadi kita masih proses pengenalan gitu. Jadi insya Allah setelah kenal semuanya itu, setelah kenal ya nanti di surga lah insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi gitu sih. Kak Rudang sendiri? Sampai saat ini masih terus taat Masih dengan terus ya? suami ya. Begitu Afri. Oke, kalau gitu ini kita ada games untuk Kak Rudang maupun Bang Ihsan. Gamesnya ini yaitu permainannya adalah untuk serentak menjawab. Baik. Untuk menilai nih bagaimana kekompakan dari Kak Rudang maupun Bang Ihsan. Oke, siap. Harus kompak. Kompak. Ya, jadi ini kita ada games nih buat Kak Rudang maupun Bang Ihsan. Oke, siap. Jadi teman-teman kita lihat ya siapa sih yang lebih cepat jawabnya nih, yang paling ingat nih. Masya Allah, harus kompak. Harus kompak. Yang pertama, Baik. jeng-jeng. Tempat dan tanggal pernikahan. Gedung Serbaguna tanggal 23 Juni 2019. Bisa dilihat teman-teman, mana yang lebih cepat menjawabnya. Laki-laki itu harus mengalah gitu. Oke. Next, pertanyaan kedua. Oke. Tempat dan tanggal lahir anak. Rumah sakit? Julham. Bukan. Dokter Fuad. Tanggal 25 Agustus 2020. Bang Ihsan, ayo Bang Ihsan, masih menang Garudang nih, 2-0 teman-teman. Masya Allah. Masya Allah, sangat tajam sekali ingatan Kak Rudang, teman-teman. Yang ketiga, masih ada kesempatan nih Bang. Nama lengkap anak. Yusuf Kordowi Batubara. Kok lagi-lagi Kak Rudang yang menjawab dengan sangat cepat. Ayo Bang Ihsan, tadi hampir mau dibuat namanya ada Muhammad ini teman-teman. Mungkin untuk anak kedua mungkin Kak. Insya Allah. Insya Allah Afri. Pertanyaan serentak yang terakhir nih. Baik. Usia anak sekarang. Alhamdulillah Sudah 5 bulan. Alhamdulillah teman-teman. Pertanyaan terakhir ini ngebuat mereka kompak jawabnya. Yeay. Ada lagi. Oh, masih ada. Nah, games yang kali ini jamnya satu persatu dong. Baik. Nanti Afri akan tanya klarifikasi dari salah satu pasangan. Yes. Warna kesukaannya Bang Ihsan apa itu Kak? Biru. Biru. Apakah benar Bang? Benar. Benar. Yeay. Tapi saya lebih suka kamu. Selanjutnya Bang Ihsan sendiri, warna kesukaannya Kak Rudang. Krim ya. Krim. Benar begitu Kak? Wah, Masya Allah. Sudah kenal nih teman-teman. Oke. Untuk Kak Rudang, apa sih golongan darahnya Bang Ihsan? A.
Bener Bang? Ada plusnya. Oke. Resus positif. Oke. Oke. Kalau Bang Isan, apa golongan darah dari Kak Rudang? AB. AB. Benar begitu? B. Nggak apa-apa kita disatukan oleh A dan B. Oh iya. Iya kan? Ini ada yang satu nama. Ada satu kan A dan B, jadinya AB teman-teman. Tergeles. Anaknya? Belum periksa Oh golongan belum darah. periksa. Jangan-jangan anaknya yang memang AB teman-teman. Iya, mungkin ya. Kalau untuk hobinya Kak Rudang Bang? Traveling ya. Makan. Betul. Jalan-jalan. Kalau hobinya Bang Isan nggak? Diam. Diam. Diam itu bagian dari hobi ternyata ya teman-teman, baru tahu saya. Habis-habisan nemenin saya traveling. Nemenin Kak Rudang traveling. Masya Allah luar biasa ya teman-teman. Saling mengisi. Terakhir nih, Baik. Terakhir. Makanan kesukaannya Kak Rudang Bang? Makanan Kak Rudang itu dia lebih ke makanan instan ya. Mie instan dong. Kalau Kak Rudang makanan nggak ada yang terkhusus ya, semuanya disukai gitu ya. Jadi apapun yang ketika saya beli dari luar, alhamdulillah dimakan semua ya. Jadi tidak terkhusus sama makanan kesukaan gitu ya. Iya, apalagi makannya sama kami. Stop, jangan baper yang di rumah teman-teman. Yes, benar Afri. Apa aja suka. Apa aja dimakan. Alhamdulillah sama syukuri ya teman-teman. Kalau untuk Bang Isan sendiri, apakah ada gitu makanan yang tidak ingin dimakan Bang Isan? Kalau alhamdulillahnya ya dapat suami yang nggak neko-neko juga ya kan. Itu salah satu bentuk syukur juga sama Syukur. Allah ya. Nikmat Jadi ya, Kak, ya? iya nggak banyak permintaan apa gitu karena ada juga dilema istri ya kan. Suami nggak mau masak ini, dimasakin itu, nggak mau makan ini, makan itu kan termasuk yang sedikit ribet ya. Tapi alhamdulillah kok suami apa aja dimasakkan, mau itu enak, kurang enak ya, alhamdulillah dimakan aja gitu. Tapi kalau boleh nge-request, beliau biasanya requestnya itu yang seperti ayam goreng gitu atau enggak. Dan itu pun nggak ribet ya? Dan itu nggak ribet tinggal digoreng-goreng aja. Masya Allah Begitu. teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, bincang-bincang seru kita bareng narasumber kece kita kali ini itu sudah di penghujung gitu ya. Sebenarnya sedikit sedih karena banyak banget gitu yang harus kita korek-korek lagi dari mereka. Jangan sedih teman-teman, mungkin kita bisa bertemu lagi di podcast kita selanjutnya. Tapi sebelum Afri tutup, Afri mau Kak Rudang ngasih closing statement dan Bang Isan juga ngasih closing statementnya. Silakan kasih closing statement. Baik, untuk sobat relawan ya, teman-teman dimanapun berada, sejatinya kita semuanya ini relawan sebenarnya ya. Dan kalau sudah jadi relawan ya siap aksi tanpa tapi ya. Insya Allah bukan manusia yang membayarnya, tapi langsung Allah yang ngebayar, itu Masya Allah sekali. Tapi itu tadi teman-teman, walaupun tema kita hari ini adalah dari aksi turun ke resepsi, itu hanya bonus ya. Itu bonus dari sekian banyaknya aksi kita ya. Kita berharap dari sekian banyaknya aksi kita, banyak kebaikan, banyak pahala, dan salah satu doa yang diijabah Allah mungkin bisa ketemu dengan jodohnya di satu tempat tersebut gitu. Tapi jangan tiba-tiba salah niat ya, jangan salah niat masuk relawan supaya ketemu jodoh seperti Kak Rudang dan Bang Isan. Tapi luruskan kembali niatnya, kita di relawan ya memang semata-mata untuk dapatkan pahala dari Allah. Masya Allah. Closing statement dari Bang Isan. Ya, terlebih untuk seorang Ivan ya, apapun kegiatan kita ya, apapun profesi kita ya, tetap semangat jika kita melakukan amanah ya, amanah dari umat ya, karena kita sejatinya adalah pejuang-pejuang peradaban ya. Jadi tetap semangat deh untuk para ikhwan-ikhwan relawan Nusantara Medan khususnya. Masya Allah teman-teman. Jadi podcast kita hari ini ditutup dengan sangat mantap dan kece banget closing statementnya dari Bang Isan maupun Kak Rudang. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, dan share channel YouTube kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Relawan, Tetap semangat, bahagiakan umat. Allahu Akbar.